Keberhasilan dan kesuksesan itu juga dapat difahami dan dimengerti dalam hadis. Maka hadis-hadis itu pertama kali sebelum kita menghafalnya sudah dihafal oleh iblis, sehingga dia kuasai betul, dia kuasai teori itu, sistem itu. Kemudian untuk apa dia menguasainya? Untuk apa dia itu menghimpunnya? Untuk apa dia menghafalnya? Untuk menjelaskan kepada anak buahnya itu, para kronikornya itu, supaya apa? Supaya jangan sampai ini digunakan oleh manusia. Kita lihat kan bagaimana apa yang dikatakan oleh iblis ketika nanti berada di neraka. Dan semoga kita bukan termasuk yang mendengarnya, apalagi sampai berjumpa dengannya. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah setan ketika sudah urusan semua sudah tuntas, penghuni surga dimasukkan ke dalam surganya, dan semoga kita termasuk semacam itu, dan penghuni surga insyaallah kita semuanya. Penghuni neraka dimasukkan ke dalam nerakanya, naudzubillah min dzalik. Maka di saat itulah setiap ahli neraka itu untuk menambah siksanya iblis oleh Allah Ta'ala itu dibiarkan mereka itu untuk menuding-nudingnya, menghujatnya, mencercanya, menghinanya, merendahkannya, sehingga dikatakan gara-gara ini nih aku berada di neraka, gara-gara ini nih aku berzina, gara-gara ini aku durhaka kepada orang tua, gara-gara ini, terus gara-gara ini, gara-gara ini. Iblis ditunjuk terus, lama-lama dia nggak kuat juga, sehingga dia katakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian semua janji Allah benar. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semua disampaikan Nabi Muhammad benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga membisiki kalian, aku berjanji pada kalian, lakukan saja, nanti kamu bertobat, ambil saja, dan sebagainya, terus menggoda. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi semua janjiku kepada kalian itu tidak benar, aku mengkhianatinya, aku tidak jujur di dalam menyampaikannya. Tapi lihat bagaimana alasannya dia, maka nali alaikum min sultan, tapi jangan salahkan aku itu tidak punya kekuasaan terhadap kalian. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap manusia itu dijaga oleh 7 malaikat, sehingga iblis itu nggak bisa memaksa kita, nggak bisa dengan memegang kerah baju kita misalnya, ayo kamu zina, kamu curi, nggak bisa. Illa anda utukum, yang aku bisa lakukan kepada kalian itu adalah aku ini berusaha untuk merayu kalian, membisiki kalian, menggoda kalian supaya kalian mau ikut aku. Fastajabtum li, lalu kalian itu mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum, sudah tahu kau aku adalah setan, kamu ikuti, salah sendiri, kenapa salahkan aku? Itu yang dikatakan olehnya, ma antum bimusrihiyya wa ma ana bimusrihikum. Kamu tidak bisa menyelamatkan aku, dan aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Inilah sudah keadaan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka nasihat itu sulit untuk diterima oleh kita, karena nasihat itu adalah sebab utamanya seseorang mendapatkan hidayah. Tapi tetap oleh Nabi SAW dijadikan sebagai hak muslim kepada muslim yang lainnya nasihat. Karena Nabi SAW tahu, sebagaimana iblis tahu, sehingga dijadikan yang paling berat. Nabi Muhammad juga tahu, sehingga dijadikan sebuah kewajiban. Setiap muslim kalau mendapatkan keadaan saudaranya itu berhak mendapatkan nasihat, nasihati. Fa iza sansahaka ahadun fansahhu. Nah itu. Akan tetapi nasihat itu sendiri tidak akan bisa diterima kecuali bagi orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Yang pertama, seorang yang tawadhu. Kalau orang sombong tidak bisa nasihat. Tahu kan orang sombong? Orang sombong itu adalah orang yang menganggap orang lain itu di bawahnya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menerima dengan kebenaran, apalagi datang kepada
atau dari orang yang di bawahnya. Bagaimana dia akan menerima kebenaran? Sehingga kalau seumpama dia itu mendengar, dia itu hanya mendengarkan pura-pura atau terpaksa, tapi dia tidak akan menerimanya. Biarkan saja dia ngomong, yang penting cepat selesai, sudah itu kita pulang. Itu dikatakan oleh orang yang sombong, yang belum siap. Sehingga apa? Kalau seumpama seseorang itu masih belum tawadu, tawadu seperti apa? Seperti kalian kepada Ustaz nih sekarang nih. Ada di antara kalian berani marah-marahi Ustaz? Ada? Di antara kalian berani marahi Ustaz? Kenapa? Karena kalian merasa muridnya Ustaz, sehingga tidak berani untuk memarahi Ustaz. Nah ini tawadu. Nah, sehingga kalau Ustaz nasihati bisa masuk. Saya katakan apa bisa masuk. Tapi di orang di luar sana belum tentu. Nah jadi harus tawadu. Berarti apa? Kalau ketika dia tawadu, dia kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tawadu kecuali kembali kepada Allah. Itu artinya illa man yunib, kecuali yang kembali kepada Allah SWT. Nah oleh karena itu, maka kunci utama untuk kita mendapatkan kebaikan itu adalah tawadu. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan mengangkat. Mengangkat dengan apa? Nasihat. Sehingga apa? Karena dia tawadu, Allah akan angkat dia. Dengan apa? Nasihat itu diterima. Sehingga dia mau berakhlakul karimah, dia mau berbakti pada orang tua, dia mau bersedekah, dia mau merendahkan dirinya dengan begini, dengan begitu, dia mau dan lain sebagainya. Itu semuanya karena apa? Karena berkat tawadunya dia, sehingga diangkat oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia itu sombong, maka Allah akan menghinakannya. Kenapa? Menghinakannya itu sebab apa? Sebab nasihat itu tidak akan masuk kepada dirinya. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang tertentu itu, yang tawadu itu. Amin ya rabbal alamin.